We are from SMA 1 Luhut Timur. Hello guys, introduce us from Group 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning everyone. How are you today? Yeah, I hope you all fine. Okay, let me introduce myself. My name is Nadia Putri. So today I will tell you about hortatory exposition text. Nah, pasti teman-teman sekalian bertanya, apa sih hortatory exposition text itu? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Hortatory exposition text. Definition of hortatory exposition text is a type of spoken or written text that is intended to explain to the listener or readers that something should or should not happen or be done. Nah, hortatory exposition adalah jenis teks lisan atau tulisan yang dimaksudkan untuk menjelaskan kepada pendengar atau pembaca bahwa sesuatu harus atau tidak boleh terjadi atau dilakukan. The purpose of hortatory exposition text are to persuade the reader, to convince the reader, stress the point to do and not to the like the reader's minds. To persuade the reader, a reader will use an explore argument to support the reader's idea about the matter. Hortatory exposition text dibuat dengan tujuan memaksa pembaca untuk setuju dengan hal-hal yang disampaikan. Structure of hortatory exposition text. First, introduction or thesis, statement or announcement of issue concern, merupakan bagian pendahuluan yang memberikan gambaran umum kepada pembaca tentang masalah yang sedang dibahas dan menyajikan pendapat penulis tentang masalah tersebut. Second, arguments, reason for concern that will lead to recommendation. Argumen yang menjelaskan mengapa tindakan tertentu harus diambil. Bagian ini harus mencakup beberapa poin yang menunjukkan solusi yang diusulkan masuk akal dan bermanfaat bagi semua orang yang terlibat atau terpengaruh oleh masalah tersebut. The last, recommendation, statement of what should or should not happen or be done based on the given argument. Biasanya mencakup rekomendasi tentang nasihat yang memberitahu orang-orang apa yang harus mereka lakukan tentang masalah yang sedang dibahas. Pada bagian ini, dekat mencakup himbauan kepada pembaca untuk tetap mempertimbangkan pendapat mereka sendiri dan cara terbaik mengatasi masalah yang dibahas. Language features of hortatory exposition text. First, simple present tense. The simple present tense terbagi menjadi dua rumus, yaitu verbal dan nominal. Di kalimat verbal terdapat 3 rumus. Untuk kalimat positif, rumusnya adalah subject plus verb 1 plus object or complement. Negatif, subject plus do or does not plus verb 1 plus object or complement. Untuk kalimat interrogatif, do or does plus subject plus verb 1 plus object or complement. Bahan kata as, is dalam simple present tense hanya terjadi apabila subjek kalimat adalah orang ketiga tunggal. Contohnya seperti she, he, atau it. Nah, seperti yang kita tahu, she digunakan untuk menyatakan dia adalah perempuan, he digunakan untuk menyatakan dia adalah laki-laki, dan it digunakan untuk menyatakan hewan ataupun benda. Contoh penambahan s pada akhiran kata kerja, yaitu play menjadi plays, buy menjadi buys, call menjadi calls, lie menjadi lies, dan lain-lain. Apabila kata kerjanya diakhiri oleh huruf S, O, X, Z, CH, dan SH, maka akan ditambahkan ES. Nah, apabila kata ES ditambahkan, pelafalannya akan berdesis. Contohnya seperti watch menjadi watches, go menjadi goes. Di kalimat nominal sama seperti di kalimat verbal tadi, terdapat 3 rumus. Untuk kalimat positifnya, rumusnya adalah subject plus to be plus noun or adjective plus object or complement.
Negatif, subject plus to be plus not plus noun or adjective plus object or complement. Interrogatif, to be plus subject plus adjective or noun plus object or complement. Dalam kalimat nominal, to be yang digunakan ada 3, yaitu am, is, dan are. To be am digunakan untuk subjek tunggal I atau saya. To be is digunakan jika subjek adalah orang ketiga tunggal, seperti he, she, he, atau it. To be are digunakan jika subjek adalah jamak atau banyak, seperti we atau they. Are juga digunakan untuk subjek tunggal orang lain, seperti you. Contoh kalimat simple present tense dalam kalimat verbal. Positif, I like eating mango because it's sweet. Negatif, I don't like eating mango because it's sweet. Interrogatif, do I like eating mango because it's sweet? Kalimat nominal, contoh kalimat positifnya adalah Aisyah is a smart student. In negatif, Aisyah is not smart student. Interrogatif, is Aisyah smart student? Second, modal verbs. A modal is a type of auxiliary or helping verb that is used to express ability, possibility, permission, or obligation. Modal phrases or semi-modals are used to express the same things as modals, but are a combination of auxiliary verbs and the preposition to. The modals and semi-modals in English are: first, can, could, or be able to. Second, may or might. Third, must or have to. Fourth, shall or should. Fifth, will or would. First, can or could or be able to digunakan untuk menyatakan ability atau kemampuan. Contohnya seperti Aisyah can speak English fluently atau I can run fast. Yang kedua, polite request atau pertanyaan sopan untuk meminta izin atau bantuan. Contohnya seperti can you bring my umbrella please? Atau can you introduce him to me? Yang ketiga, makeovers atau membuat pertanyaan. Contohnya seperti can I help you? Atau can I offer you something? Second, may or might digunakan untuk meminta atau memberi izin secara formal. Contohnya seperti may I see the document atau you may leave now. Yang kedua, mengekspresikan kemungkinan yang kuat tentang terjadinya sesuatu. Contohnya, he may be in the school with his friends atau Louis may go abroad on this month. Yang ketiga, mengekspresikan harapan. Contohnya, may God got you atau may you have a great day. Third, must or have to digunakan untuk menyatakan necessity atau kebutuhan and have to keharusan. Contohnya seperti we must keep our environment clean atau we have to keep our environment clean. Kedua, they must stop throwing waste in the driver. Yang kedua, strong possibility atau kemungkinan kuat. Contohnya, the flood happened again. It must have been the result of the forest destruction. Atau the cigar was still burning harsh. He was not there. Must have gone out. Ketiga, conclusion atau kesimpulan. Contohnya, the river is polluted. The fish must be died. Atau the people is crowded. There must be political strife. Fourth, shall or should digunakan untuk menyatakan offer help atau menawarkan bantuan. Contohnya, shall I turn on the light? Yang kedua, make a promise atau menyatakan janji. Contohnya, I shall meet her tomorrow. Fifth, will or would digunakan untuk membuat pernyataan sebuah keputusan yang dibuat dengan cepat. Contohnya, I will celebrate my girlfriend's birthday tomorrow. Atau the sky is getting dark, I think it will rain soon. Yang kedua, conditional statements atau pernyataan bersyarat. Contohnya, if you keep cheating, we will have to get a divorce. Atau if you keep coming late to work, you will get in trouble. Third, action verb. An action verb express something that a person, animal, and object can do. For the example, watch, talk, explain, reach, and other. Ketiga, kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan mengungkapkan sesuatu yang dilakukan seseorang, hewan, dan objek pun bisa melakukannya. Contohnya, menonton, berbicara, meledak, meraih, dan lain-lain. Fourth, connective. Most useful connective is a temporal connective, which is in an expression that relates an event to a point or an interval in time. For the example, first, third, moreover, furthermore, and other. Keempat, penghubung. Kata penghubung yang paling berguna adalah kata penghubung temporal
yang merupakan ekspresi yang menghubungkan suatu peristiwa dengan suatu titik atau waktu internal. Contohnya, pertama, ketiga, selanjutnya, dan seterusnya. The difference between them is that an analytical exposition text is used to convince the readers that a specific matter is essential to discuss. However, a hortatory exposition text is used to persuade the readers that something should or should not be the case. Perbedaan di antara keduanya adalah teks eksposisi analytical digunakan untuk meyakinkan pembaca bahwa suatu hal tersebut penting untuk dibahas. Namun teks hortatory eksposisi digunakan untuk meyakinkan pembaca akan hal tersebut yang seharusnya terjadi atau tidak seharusnya terjadi. Example for hortatory exposition text. The title is Corruption. Nah, kita akan masuk ke dalam paragraf pertama atau bagian tesis, di mana dia di sini memperkenalkan secara garis besar apa itu korupsi. Lalu, apa hubungan korupsi dengan uang, serta kota yang dibahas di sini adalah kota Jakarta. Dan juga kita tahu bahwa korupsi itu dapat merusak ekonomi suatu negara. Lalu kita akan masuk ke dalam paragraf kedua atau argumentasi pertama, di mana di dalam teks ini dia itu membahas tentang penyelundupan di Tanjung Priok itu bukan hal yang baru lagi. Lalu, jika para pengusaha itu ingin mengurangi pajak mereka, itu mereka akan melakukan penyelundupan dengan menyogok para petugas-petugas kantor. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam paragraf ketiga, di mana paragraf ini itu membahas bahwa hukuman untuk koruptor itu masih belum atau tidak cukup maksimal. Jadi, masih banyak orang-orang yang ingin melakukan korupsi. Nah, di mana kita harus mengambil langkah-langkah agar generasi-generasi muda itu tidak ikut-ikutan untuk menjadi koruptor. Baiklah, kita sudah sampai di paragraf terakhir atau recommendation, di mana dia ini membahas tentang apa yang harus dilakukan agar korupsi-korupsi itu tidak merajalela di Indonesia. Nah, itu mungkin harus dilakukan dari sekolah agar generasi-generasi muda itu tidak ikut-ikutan untuk melakukan korupsi. Dan juga semua orang harus terlibat langsung di dalamnya. Example of language feature contained in corruption text. First is simple present tense. Jadi yang termaksud simple present tense dalam teks tersebut adalah corruption is common everywhere in the world. Second is modal verbs. Jadi yang termaksud modal verbs dalam teks tersebut adalah can, have to, should, and must. Third, action verb. Jadi yang termasuk action verb dalam teks tersebut adalah met, minimize, smuggling, taken, and punishing. The last is connective. Jadi yang termasuk connective dalam teks tersebut adalah however, first, second, and. Okay, that's enough for our presentation. Thank you very much and see you.